kaji cara mengamalkan itu mutarekat. Jadi mutarekat ini kalau talqin isinya sebentar, tapi yang lama itu mengamalkan. Untuk sampai ke tahap pengamalan itu kadang-kadang pasti perlu pengertian. Sebab ternyata yang saya perhatikan, ternyata tidak semua yang sudah mengikuti talqin zikir itu antusias mengamalkan. Kadang-kadang sudah talqin zikir dianggap sebagai angin lalu, gitu ya. Tidak mengamalkan. Ini yang berat kan. Yang beratnya itu kita memberi penjelasan-penjelasan tentang zikir, pentingnya zikir sehingga ada ketergerakan hati untuk mengamalkan. Kenapa orang tidak mengamalkan itu sebenarnya bukan dia tidak mau, tapi kadang-kadang ketidakpahaman. Tidak paham. Dianggap talqin zikir itu seperti ceramah itu, biasa. Padahal sebenarnya bagi orang yang paham, mendapatkan talqin zikir itu sama dengan mendapatkan mutiara, sama dengan mendapatkan intan berlian. Nah, bagi orang yang ngerti intan berlian, langsung dia simpan, bahkan diikat dengan dijadikan tali cincin, dijadikan cincin, supaya dia simpan baik-baik. Tapi bagi orang yang nggak paham, intan berlian itu sama dengan batu biasa. Kadang-kadang digeletakkan begitu aja. Nah, ini yang berat. Makanya kita kaji ya. Ini ada buku Miftahus Sudur yang dulu sudah saya bagikan juga, sudah kita sampaikan. Miftahus Sudur itu buku yang menjelaskan tentang tarekat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih meragukan apa itu tarekat, ya, nah silakan dibaca Miftahus Sudur. Di situ penjelasan-penjelasan tentang tarekat, kemudian dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis ataupun pendapat para ulama itu sudah banyak tercover di sana. Nah, ya kalau sudah dibaca itu Allah berikan pemahaman, ya insya Allah orang akan tekun melaksanakannya, melaksanakan amaliyah zikirnya. Nah, tapi kalau belum terpahami, itu yang kadang-kadang ya mengabaikan. Kita tidak ingin intan berlian itu ya tergeletak begitu saja, karena harganya mahal, Pak. Ya. Saya katakan mahal untuk mendapatkan talqin zikir itu nggak usah orang lain, saya saja mengalami susah, Pak. Saya dulu waktu masih di kampung itu dengan guru saya Syekh Haji Abdul Syukur Qaddasallahu Sirrul Aziz. Kami dulu untuk belajar zikir, talqin zikir itu disyaratkan dulu harus menyelesaikan zikir 70.000 dulu. Enggak langsung boleh talqin, enggak. Ya. Diperintahkan dulu zikir 70.000. Nah, udah selesai, nah baru diajarkan cara berzikirnya. Itu pun enggak sekaligus. Cara berzikir dengan kalimah la ilaha illallah dulu. Atau zikir jahar. Nah, zikir khafinya enggak, belum. Udah berjalan sekian tahun, nah baru diajarkan cara zikir khafinya. Kemudian saya dulu pindah ke Sumatera Barat, mondok di sana. Sana dulu kami kalau malam Kamis itu khusus ibu-ibu. Kalau malam Jumat itu khusus bapak-bapak. Saya dulu sudah
berapa bulan tinggal di sana, saya lihat kalau ibu-ibu ramai itu, penuh rumah Buya itu. Nah di rumah. Nah, kalau malam Jumat bapak-bapak. Nah, saya memang sudah belajar dengan Syekh Abdul Syukur di Kerui. Saya masih kepingin untuk melaksanakan zikir seperti dulu. Maka saya lapor ke Buya. Buya, saya ingin ikut belajar zikir. Awal mulanya ditolak sama beliau. Ya, coba kamu pikir dulu, benar enggak belajar zikir? Coba sholat istikharah dulu. Kasih waktu saya sholat istikharah tiga malam berturut-turut. Apa hasilnya? Nanti lapor ke Buya. Sudah selesai, lapor. Iya Buya, saya mau ikut mengamalkan zikir. Akhirnya disuruh dulu. Kamu tamatkan dulu baca Yasin 41 kali. Salawat 1000 kali. Al-Ikhlas 1000 kali. Nanti kalau sudah selesai baru lapor ke Buya. Dah berhari-hari ngamalkannya itu. Kan enggak sekaligus. Ya, sudah selesai lapor ke Buya. Sudah selesai Buya. Ya sudah, ngikut aja dulu. Ngikut aja dulu. Enggak diajarkan. Enggak talqin enggak. Ya, hampir setahun ngikut aja. Nah, karena dilihatnya setiap malam Jumat hadir begitu ya. Akhirnya dipanggil. Nah, baru diajarkan. Diajarkan zikir jaharnya. Itu saja dulu. Dah berapa bulan kemudian baru dipanggil lagi zikir khafi. Artinya susah, Pak. Yang saya alami susah. Ya. Tapi karena susah itu begitu mendapat kayaknya berharga sekali gitu. Sayang tidak diamalkan. Saya tekun mengamalkan itu. Nah, jadi artinya oleh pengasah Abah Hanom itu agak berbeda. Beliau buka keran itu lebar-lebar. Nah, saya dulu masih ingat ya, ini cerita pribadi saya. Saya dulu tidak mau kuliah lah sebenarnya. Saya pulang dari Kerui ke Sumatera Barat. Maksud saya ingin ngabdi dulu di pondok. Nah, sudah seminggu saya baru datang dari Kerui, saya dipanggil Buya. Kamu balik mau kuliah apa mau ngambil barang pulang habis? Enggak Buya, saya mau ngabdi dulu sama Buya di sini. Enggak usah. Kamu kuliah aja. Saya enggak mau. Sampai 3 kali saya dipanggil. Terakhir beliau ngomong, kalau Buya sudah nyuruh jangan ditolak. Kalau kamu takut nggak bakal lulus di Padang, katanya, nanti ini saya Buya kasih memo, katanya, kamu ke Bukit Tinggi aja, dekannya itu murid saya, katanya. Kamu nggak usah tes lah, langsung kuliah aja di sana. Kalau nggak ada duit nanti Buya kasih duit. Akhirnya nggak bisa nolak lagi. Akhirnya saya tes di Sumatera Barat, di Padang. Alhamdulillah lulus kuliah lah di IAIN Imam Bonjol Padang waktu itu. Setahun saya kuliah, semester 2, Buya jatuh sakit. Nah, dokter di Padang Panjang mengoper dia ke dokter di rumah sakit Padang. Dalalahnya tempat saya tinggal itu berbatasan dinding dengan rumah sakit. Nah, jadi alhamdulillah saya lah yang setiap paginya itu ikut ngerawat Buya. Gitu. Nah, itu yang saya syukuri betul, itu saya sempat merawat Buya. Jadi setelah saya renungkan, oh ini hikmahnya beliau sampai bersikeras menyuruh saya kuliah. Kalau kamu nggak ada duit nanti Buya kasih duit katanya. Nah, dari sekian banyak muridnya, alhamdulillah hanya saya yang dekat dengan beliau di tempat tinggal waktu beliau sakit itu. Nah, dalalahnya berapa bulan beliau dirawat di rumah sakit umum.
di Padang itu dirujuk ke RSCM Jakarta karena sudah tidak sanggup lagi diobat di di Rumah Sakit Padang. Nah, saya bawa pulang ke tempat saya ngekos waktu itu. Jadi kumpullah keluarganya. Pak Ruspi katanya coba tolong tanya ke Buya. Saya nggak berani nanyanya. Nanya apa? Kalau umur Buya sampai waktunya, kita meneruskan zikirnya sama siapa? Nah, pas minum pagi itu, ya, mau siap-siap berangkat ke bandara, mau ke Jakarta, saya yang ngomong ke Buya. Buya, pertama kami semua murid-murid Buya mendoakan semoga Buya cepat sembuh, sehat seperti semula. Cuman kan Buya takdir di tangan Allah. Kalau misalnya waktu sampai Buya pulang, kami murid-murid ini mau meneruskan zikir sama siapa? Lama beliau menung. Nggak lama saya itu beliau ngomong ke saya. Sekarang gini aja, guru saya sudah meninggal semua. Ya. Amalkan saja apa yang sudah Buya ajarkan. Nanti satu saat ada yang akan membimbing kamu dengan saya. Itu tahun 1987. Nah, nanti satu saat nanti ada yang akan membimbing kamu. Nah, akhirnya beliau berangkat ke Jakarta. Kira-kira 1 bulan di Jakarta beliau berpulang ke rahmatullah. Bawa ke Padang Panjang, ya. Ya, saya alhamdulillah sempat ya ke Padang Panjang waktu itu. Nah, terus ini yang saya alami. Begitu saya selesai S1 di IAIN Padang tahun 1984. Jadi 87 jadi 77 ya, bukan 87. Tahun 1977 ya, beliau berpulang, beliau ngomong ke saya 1977 karena saya baru semester 1. Kami masuk tahun 76. 84 beliau berpulang ke rahmatullah. Saya selesai, beliau meninggal itu tahun 78 awal. Saya selesai tahun 84. Tahun 85 saya pulang ke Lampung. Ya, terus ngajar di UIN, di IAIN waktu itu. 92 saya ketemu dengan pengusaha Abah Hanom, Suryalaya. Beliau ngomong waktu itu tahun 77. Ya, 1977. Nanti suatu saat ada yang akan membimbing kamu, kata beliau. Nah, ketemunya dengan pengusaha Abah Hanom itu 92. Nah, jadi ternyata setelah saya pelajari, apa yang disampaikan oleh pengusaha Abah Hanom itu sama dengan apa yang saya terima dari Syekh Abdul Syukur di Kerui dengan apa yang saya terima dari Syekh Muhammad Dalil Sarif Datuk Menenjum di Sumatera Barat, Padang. Nah, karena itu sejalur, gitu ya. Nah, akhirnya saya menanya kepada pengusaha Abah Haam waktu itu, bagaimana pengamalannya? Apakah mau diamalkan semua? Apa bagaimana? Karena ini kayaknya repot juga, ngamalkan yang di Kerui dulu, ngamalkan yang di Jaho, ngamalkan yang di Suryalaya. Kata Mbak Ang waktu itu, coba diperhatikan, ambil mana yang lengkap. Sebab yang lengkap itu akan menutupi kekurangan yang lain. Saya perhatikan yang paling lengkap ya di Suryalaya. Mulai dari silsilahnya, kemudian dari amaliyah khatamannya,
ada manakibnya. Kalau yang lain kan nggak ada khataman. Kalau di Qur'an dulu khatamannya cuman Qulhuwallahu 7 kali, salawat 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, sudah itu khataman. Kemudian di Buya Datuk Manjun tidak pakai khataman, hanya zikirnya saja. Saya juga sempat belajar dengan Syekh Haji Ma'ruf Air Tabib Payakumbuh. Saya sendiri ke sana 1 bulan seminap di rumahnya. Sampai saya diajarkan sama persis apa yang saya terima dari guru sebelumnya. Sampai-sampai Buya Haji Ma'ruf ngomong ke saya, untuk doanya pakai aja yang sudah ada, yang kamu amalkan itu. Padahal saya nggak pernah cerita dengan beliau. Ya. Ternyata doa-doanya sama. Nah, itu ceritanya. Nah, akhirnya saya menekuni yang di Suryalaya karena memang itu yang paling lengkap. Mulai dari silsilahnya, kemudian ada khataman lengkapnya, kemudian ada manakibnya. Tapi semuanya itu pasti ada ya penambahan, artinya yang ada yang enggak dikasih di yang lain, ada yang lain dikasih. Seperti kajian-kajian itu dengan Syekh Haji Abdul Syukur di Kerui itu lengkap. Nah, kajian-kajian ketuhannya banyak. Saya ngambil dari beliau. Begitu juga dengan Buya Datuk Maninjun di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Syekh Haji Ma'ruf Air Tabib Payakumbuh gitu ya. Nah, di Suryalaya kan kelengkapan amalan, kajian-kajian dari yang lain. Tapi bukan berarti Suryalaya itu tidak punya kajian. Nah, ini buktinya ada buku. Ada buku yang ditulis langsung penguasa Abah. Kemudian ada Sirru Asrar yang disuruh oleh Abah untuk dikaji. Gitu ya. Artinya lengkap. Jadi dari semua guru yang tempat saya belajar itu mengajarkan amaliyah dan ilmiah. Nggak ada yang ditinggalkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena begitu sulitnya mendapatkan, terasa sayang dengan amalan ini. Nah, sampai-sampai pada satu waktu saya di Suryalaya sudah selesai sholat asar, ya, saya sengaja minap di Suryalaya. Saya sendirian lagi duduk di depan rumah Abah, ya, di gedung Baitul Mal. Udah jam 5 lewat waktu itu, sambil nunggu maghrib pikiran saya. Tiba-tiba datang kakek-kakek satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lampung? Iya, saya bilang dari Lampung. Ini yang masih saya ingat betul kata beliau. Pegang teguh apa yang sudah dipakai, jangan dilepas. Yang mana kayak zikir hafiz, saya bilang. Oh bukan. Itu yang dipakai itu pegang teguh. Jangan dilepas. Oh iya, saya paham. Nah, jadi maksudnya yang dipakai itu ya pakaian ya. Bukan amalan, pakaian. Yang disebut hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Kajian maksudnya. Pegang teguh itu. Iya, saudara. Bapak dari mana? Nah, saya dari Surabaya katanya, Jawa Timur. Kapan pulang Pak? Ini mau berangkat pulang kata beliau. Bawa mobil sendiri? Enggak, jalan kaki katanya. Nah, pikiran saya mau ke Surabaya jalan kaki. Ya. Ini udah sore Pak, enggak apa-apa, nanti juga maghrib di sana katanya. Pikiran saya ini bukan orang sembarangan. Ya, mau jalan kaki ke Surabaya, maghribnya di situ. Waktu itu sudah jam 5 lewat. 5 sore. Ya, akhirnya salam dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau berangkat. Jalan. Kan di rumah Abah itu ada pagar. Lewat dari pagar itu hilang orang itu. Udah nggak kelihatan. Saya susuli gitu. Nggak ketemu lagi.
Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, memang waktu menakib itu beda dengan pengajian umum. Tapi orang kadang-kadang melihat menakib itu seperti pengajian umum, bukan, Pak. Menakib ini, ya dah, kalau keyakinan sebagian ikhwan itu adalah pengajian di mana arwah guru-guru ikut hadir. Maka agak berbeda. Pada saat menakib itu nggak boleh minum-minum, nggak boleh kita makan-makan, nggak boleh. Ngerokok juga nggak boleh. Apalagi kalau ngobrol, nggak. Nah, nanti setelah selesai menakib, nah baru makan, minum bersama. Pada saat berjalannya menakib itu nggak boleh.